Kita lanjut bahas The Great Ruler Season 2 episode 54. Oke lah, gak usah banyak mangming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. 姐姐，你的伤势怎么样了？ Xiaoyan masih bermain catur dengan Yalao di atas sebuah batu. Tiba-tiba merasakan kedatangan dari seseorang. Ruang yang berada di langit pun terbelah. Dan ternyata yang datang adalah putrinya, yaitu Xiao Xiao. Xiaoyan heran dengan anak gadisnya ini disuruh berlatih oleh ibunya, malah kabur-kaburan. Xiao Xiao mengadu bahwa dia bosan berlatih setiap hari, sesekali ingin jalan-jalan. Lagi pula, berlatih terus tanpa tahu siapa yang akan dilawan. Itu tidak asik. Gadis ini kemudian mencoba merayu kakek gurunya yaitu Yalao dan meminta pil tingkat tinggi. Namun diperingatkan oleh Xiaoyan agar menjaga sikapnya. Yalao berkata akan mengambilkan pil itu untuk Xiao Xiao dan berpesan pada Xiaoyan jangan lupa dengan saran barusan. Yalao pun menghilang, membuat Xiao Xiao jengkel. Kenapa kakek guru seolah ketika bertemu dia pasti selalu saja kabur. Xiaoyan kemudian tertawa dan bercanda, jika itu karena kau sudah menghabiskan banyak harta dari kakek guru. Xiao Xiao kemudian menimpali, bukankah harta orang tua juga dipersiapkan untuk keturunannya? Kenapa tidak boleh dipakai? 小不去，留着家里干嘛？ Xiao Xiao kemudian penasaran pembicaraan tentang ayahnya bersama dengan kakek guru. Xiaoyan menimpali jika kakek guru sedang mempersiapkan misi khusus untukmu. Mendengar ini Xiao Xiao pun cukup senang. Namun tiba-tiba saja terdengar suara dari Cailin bahwa Xiao Xiao tidak akan pernah mendapatkan misi apapun dan tidak boleh meninggalkan wilayah api yang tidak berujung sebelum dia berhasil melakukan terobosan. Xiao Xiao pun kesal, sementara ayahnya segera menyuruh kembali daripada mendapatkan amukan dari ibumu yang galak itu. Dengan penuh kekesalan Xiao Xiao pun kembali sambil mengatakan bahwa ibu Sun Er lebih baik daripada ibu Cailin. 还是需要娘疼我。 Kita kembali ke dunia cahaya spiritual. Para peserta kompetisi perburuan dibuat terkejut ketika mengetahui kabar bahwa Heiyao ternyata merupakan seorang pengkhianat. Tapi untungnya dia sudah tewas di tangan Mu Chen. Di sisi lain, juga ada murid yang khawatir jika Heiyao tewas, siapa yang akan menjadi orang ketiga untuk melawan 3 jenderal aula hukuman. Namun, murid-murid yang lainnya juga menimpali, bukankah masih ada Mu Chen? Kenapa harus khawatir? Di dalam akademi para dekan juga cukup kaget ternyata Heiyao berkhianat demi Akademi Sheng. Salah satu guru akan membuat perhitungan namun dicegah oleh guru yang lainnya karena tidak memiliki bukti keterlibatan Akademi Sheng itu. Dan jika Akademi Beiling ingin mempertahankan posisi mereka sebagai 5 akademi besar, maka setidaknya di dalam turnamen antar akademi mereka harus bisa berada di posisi 3. Dan pemberdayaan spiritual ini sangat berarti bagi bekal para murid. Beberapa senior sudah terluka. Meski Mu Chen memiliki peluang yang besar untuk menantang jenderal hukuman, tapi syarat utamanya belum dipenuhi, yaitu mengumpulkan kristal-kristal spiritual dalam jumlah banyak. Salah satu guru mencoba meminta keringanan untuk Mu Chen, tapi Dekan Taichang berkata tidak. Aku tidak akan pernah mengubah peraturan ini. Hal itu dilakukan oleh Dekan Taichang supaya para siswa tidak manja dan mau berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk mencapai target yang telah ditentukan. Karena di dalam turnamen antar akademi nanti peraturannya tidak akan pernah diubah untuk siapapun. Tiba-tiba saja naga laut utara pun muncul dengan sosoknya yang besar dan kemudian dia mengatakan, kalian semuanya terlalu meremehkan Mu Chen. Dia tidak selemah yang kalian pikirkan. Kembali ke tempat Mu Chen berada. Dia saat ini sedang menyembuhkan luka dan juga racun di tubuh dari Luoli. Sementara Luoli heran tidak disangka Heiyao adalah orang suruhan dari Jisuan. Mu Chen berjanji di dalam turnamen antar akademi dia akan memutuskan semua permusuhan dengan Jisuan. Apa yang terjadi saat ini mengingatkan Luoli pada saat mereka berdua berada di jalan spiritual waktu itu, saling membantu dan juga saling melindungi. Luoli kemudian mengecek papan informasi. Dia cukup khawatir karena kristal spiritual yang mereka miliki masih belum cukup untuk bisa memiliki kualifikasi menantang 3 jenderal aula hukuman. Sementara Mu Chen yakin bisa menjadi orang ketiga yang akan menantang sang jenderal karena dia memiliki cara untuk bisa mendapatkan kristal spiritual dengan cepat, yaitu dengan melawan
raja spiritual. 办法。 灵王， Di tempat lain King San dan juga Mu Feng Yang sedang melawan raja spiritual. Mereka akan terkena serangan fatal, namun untungnya Mu Chen datang tepat waktu dan memberikan pertolongan. Selanjutnya Mu Chen dan juga Luoli bergerak untuk menantang raja spiritual di atas batu yang tinggi itu. Kehadiran dari keduanya membuat sang raja marah dan langsung melemparkan serangan, namun dengan sigap dihancurkan Mu Chen dan juga Luoli. Mereka berdua berkolaborasi memberikan serangan dari berbagai arah sampai menimbulkan ledakan yang cukup menakjubkan dan juga munculkan asap hitam. Tapi sama sekali serangan dari keduanya tidak mempan. Bahkan pedang dari Luoli terjebak dan juga tidak bisa ditarik. Sang raja spiritual kemudian memburu Luoli. Dia tidak menyangka dengan tubuh sebesar ini, pergerakan raja spiritual masih sangat lincah. Mu Chen yang tidak mau Luoli terluka. Dia menggunakan segel tanaman merambat untuk mengikat batu dan juga melemparkan pada sang raja spiritual. Namun hal itu masih bisa dihancurkan dengan mudah. Sang raja yang sudah sangat emosi pun mengeluarkan tembakan energi biru. Terpaksa Mu Chen dan juga Luoli menghindar, yang kemudian mereka bersembunyi di balik batu yang besar. Mu Chen heran kenapa sang raja spiritual ini tidak melakukan pengejaran. Akhirnya dia paham jika sang raja itu sedang menjaga mulut goa di atas sana. Mungkin ada sesuatu berharga di dalam tempat itu. Mu Chen pun penasaran dan ingin masuk ke dalam goa yang dijaga oleh raja tersebut. Keduanya kembali menyerang dan Mu Chen sudah menanamkan 2 segel formasi di batu dekat mulut goa. Dia memiliki cara tersendiri untuk bisa masuk ke dalam goa tersebut. 我有办法。 Pasangan kekasih ini kembali bergerak untuk masuk ke dalam goa, namun lagi-lagi dihadang raja spiritual. Bahkan sang raja kembali memberikan tembakan cahaya biru. Momen ini kemudian dimanfaatkan Mu Chen untuk mengaktifkan segel formasi yang sudah ia tempelkan di dekat mulut goa. Pada akhirnya tanaman merambat keluar dari dalam segel itu, melilit tubuh Mu Chen dan juga Luoli, kemudian melemparkan keduanya masuk ke dalam goa ini. Sesampainya di dalam goa, Mu Chen dan juga Luoli heran dan juga takjub karena banyak sekali kristal spiritual di dalam tempat tersebut. Pantas saja sang raja spiritual sangat menjaga ketat pintu masuk goa ini. Belum sempat menyimpan kristal-kristal yang berada di dalam tempat itu, sang raja sudah ikut masuk. Alhasil Mu Chen menyuruh Luoli mengumpulkan kristal spiritualnya dan dia sendiri akan menghadang sang raja spiritual. Tak ingin membuang waktu lagi, Luoli bergerak dengan kecepatan tinggi untuk mengumpulkan kristal-kristal. Sementara Mu Chen bertarung dengan sang raja. Menyadari tindakan dari seorang Luoli, raja spiritual tidak tinggal diam dan kemudian dia pun langsung memberikan serangan terhadap seorang Luoli. Akhirnya mau tidak mau mereka berdua harus menghadapi raja spiritual ini terlebih dahulu. Serangan keduanya mampu membuat sang raja terpental, namun tak lama dia kembali bangkit dan kekuatannya bertambah hebat karena menyerap energi kristal di dalam tempat ini yang kemudian bergerak untuk menyerang Mu Chen dan juga Luoli. Pertarungan tersebut membuat keduanya cukup kewalahan. Ledakan besar pun terjadi di dalam goa, namun masih tidak mampu mengalahkan sang raja spiritual. Mu Chen yang tidak ingin berlama-lama kemudian dia mulai membentuk sebuah segel formasi, sementara Luoli menahan sang raja supaya tidak mengganggu Mu Chen. Tidak lama kemudian Li Xuantong dan juga Shen Changsheng tiba. Namun mereka tidak berniat memberikan bantuan karena juga ingin melihat apakah Mu Chen memiliki kemampuan untuk mengalahkan raja spiritual ini. Mu Chen masih terfokus membentuk formasinya, merasakan energi yang luar biasa. Sang raja spiritual tidak akan pernah membiarkan Mu Chen menyelesaikan formasi itu. Dia bergerak untuk memberikan serangan, namun hal tersebut langsung dihentikan oleh tebasan pedang Luoli. Sang raja yang masih tidak menyerah kembali memberikan serangan dengan lengannya yang tajam. Tepat ketika hal ini akan mengenai Mu Chen, simbol emas muncul di dahi Mu Chen. Formasinya pun aktif dan kemudian memberikan serangan yang membuat raja spiritual itu terpental mundur. Raja yang sudah marah, tubuhnya berubah menjadi warna merah. Dia mulai mengumpulkan energi merah menyala. Menyaksikan hal seperti ini, Luoli tidak tinggal diam. Dia pun tahu bahwa Mu Chen sudah berada di waktu paling krusial. Agar Mu Chen tidak terganggu, Luoli menggunakan kekuatan di dalam tubuhnya untuk mengaktifkan sesuatu yang luar biasa dari pedang Luo Shen miliknya.
menciptakan gelombang biru demi menahan serangan sang raja. Kedua energi itu pun saling bertabrakan yang kemudian di sisi lain Mu Chen sudah menyelesaikan segelnya. Segel-segel emas di sekitarnya pun dihancurkan dan berubah menjadi bola energi emas di telapak tangan Mu Chen. Dia pun meremasnya sampai hancur dan kemudian berubah menjadi 2 bunga teratai hitam raksasa. Tidak butuh waktu yang lama, teratai hitam raksasa mulai berputar, energi dahsyat mulai dilepaskan dan akhirnya Li Xuantong dan juga Shen Changsheng tidak menyangka bahwa Mu Chen akan mampu menciptakan formasi tingkat kelima. Dengan begini, dia memiliki kualifikasi untuk bisa menantang salah satu dari 3 jenderal aula hukuman. Di sisi lain, ketika jenderal aula hukuman merasa kompetisi berburu kali ini cukup mengesankan karena ada bocah baru yang cukup luar biasa. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Bisakah Mu Chen mengalahkan salah satu dari 3 jenderal aula hukuman? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.